Halo, selamat datang di channel saya. Nama saya Ideo Madana Pradana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sampling, Nyquist rate, dan konklusi pada mata kuliah II 3150 Sistem Multimedia. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jenis sinyal. Jadi di sini terdapat dua jenis sinyal, yaitu yang pertama ada sinyal analog, yang dimana direpresentasikan pada fungsi kontinu dan pada sumbu waktu dan amplitude. Lalu yang kedua ada sinyal digital yang direpresentasikan dengan kumpulan nilai diskrit yang terdefinisi di waktu tertentu. Nah, untuk dapat mengolah sinyal kontinu, perlu dilakukan konversi dari analog ke digital yang lebih memiliki keunggulan. Di antaranya, data yang lebih mudah digabungkan untuk menciptakan konten, lalu anti rusak, dapat dikompresi dan didistribusikan secara efisien, dan juga mudah disimpan. Nah, konversi dari sinyal analog ke sinyal digital dilakukan dengan beberapa proses, yaitu yang pertama ada proses sampling atau pencuplikan, lalu yang kedua ada proses kuantisasi. Saya akan menjelaskan mengenai proses sampling, yaitu merupakan proses pencuplikan nilai atau angka suatu sinyal yang dilakukan secara periodik. Nah, sampling ini dirumuskan dengan Xn sama dengan Xt atau sinyal kontinu yang direferensikan pada saat T menuju periode tertentu, atau juga bisa disebut juga dengan X, N, T, di mana Xn ini merupakan titik yang disampling yang diambil dari sinyal kontinu atau Xt pada saat T pada periode tertentu. Lalu N itu merupakan pencatatan cuplikan dan T merupakan periode sampling. Di sini juga ada rumus tambahan, yaitu frekuensi sama dengan 1 per T, di mana F itu merupakan frekuensi sampling. Di sini adalah hasil dari proses sampling. Nah, di sini merupakan proses pelaksanaan sampling yang dimana dilakukan dengan melakukan proses multiplier antara sinyal kontinu atau di sini disebut juga dengan message sinyal dengan sinyal impuls atau periodic impulse dengan menggunakan multiplier yaitu sampler. Nah, proses multiplier ini menghasilkan suatu sinyal baru yang menggabungkan kedua sinyal sebelumnya yang disebut dengan sampler sinyal. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ini dirumuskan dengan ST, yaitu sampel sinyal, sama dengan hasil multiplikasi dari message sinyal dan periodic impulse, yaitu MC dan CT. Nah, di sini, setelah kita melakukan proses sampling, nah hasilnya ini dapat terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, itu bisa saja terjadi undersampling, yang terjadi ketika frekuensi dari sampling yang digunakan itu di bawah dari 2 frekuensi maksimal dari sinyal analognya, sehingga hasil representasinya itu tidak sama dengan sinyal asalnya. Nah, ini disebut juga dengan aliasing. Nah, untuk gambar undersampling ini bisa dilihat pada gambar ini, di mana dari sinyal analog yang sebelumnya ada, ketika kita melakukan sampling dengan Fs sama dengan 1,6 Fmax, maka hasilnya ini tidak sama dengan sinyal sebelumnya. Lalu yang kedua, yaitu minimum sampling, atau ini juga disebut juga dengan perfect sampling, di mana frekuensi sampling yang digunakan itu sama dengan 2 kali dari frekuensi maksimum dari sinyal analog sebelumnya. Nah, ini disebut juga dengan Nyquist rate, yang dimana batas minimum dari frekuensi sampling yang digunakan yaitu 2 kali dari frekuensi maksimum. Lalu yang ketiga ada oversampling. Nah, ini terjadi ketika frekuensi sampling yang digunakan itu lebih besar dari 2 frekuensi maksimumnya. Nah, hasil akan menjadi lebih akurat. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, bahkan ini hampir menyerupai dari sinyal analog sebelumnya. Namun sebenarnya jangan sampai terlalu berlebihan atau jangan terlalu sampai oversampling, karena bisa saja nanti ada bandwidth frekuensi yang terbuang percuma. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai aliasing dan Nyquist rate. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, aliasing itu merupakan proses di mana ketika kita melakukan sampling, hasil sinyalnya itu tidak sama dengan sinyal analog sebelumnya. Nah, sehingga kita tidak bisa melakukan rekonstruksi ulang dari sinyal digital tadi menjadi sinyal analog. Itu merupakan aliasing. Nah, ini merupakan contoh gambar dari aliasing, di mana untuk garis yang hitamnya ini merupakan analog sinyalnya,
ketika kita melakukan proses sampling dengan frekuensi samplingnya itu di bawah dari 2 frekuensi maksimum, maka hasil digitalisasi dari sinyalnya ini bentuknya itu tidak sama dengan analog sinyal. Jika frekuensi samplingnya itu sama dengan 2 kali frekuensi maksimum, maka hal ini disebut dengan istilah Nyquist rate. Nah, Nyquist rate ini menyatakan bahwa frekuensi minimum yang digunakan untuk melakukan proses sampling yaitu 2 kali frekuensi maksimumnya. Nah, dengan kata lain, jika frekuensi gelombang aslinya sebesar F, maka Nyquist rate-nya itu sebesar 2 kali frekuensi tersebut. Nah, mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya nih, dari mana sih teorema itu didapatkan gitu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian teorema sampling Nyquist. Nah, di sini pembuktiannya itu dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan proses sampling, di mana dilakukan penggabungan antara sinyal kontinu XT ini dengan sinyal diskrit delta T menggunakan multiplier sampler yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan hasilnya yaitu sampler sinyal yang di sini merupakan fungsi YT. Nah, sinyal samplernya itu yaitu YT sama dengan hasil multiplikasi dari XT dan delta T. Nah, kemudian kita buat representasi Dirac Dwyer pada delta T. Yaitu bisa dilihat di sini, delta T sama dengan A0 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai K hingga dari AN cos N omega ST ditambah BN sin N omega ST. Dengan A0, AN, dan BN dapat dilihat pada slide berikut. Dengan hasilnya masing-masing A0 itu 1 per TF, AN itu sama dengan 2 per T, dan BN itu sama dengan 0. Nah, kita lakukan substitusi A0, AN, dan BN. Sehingga didapatkan hasil delta T-nya itu sama dengan 1 per TF, ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai K hingga dari 2 per TF, cos N omega ST ditambah 0. Nah, sehingga kita bisa mencari hasil konvolusi antara XT dengan delta T, yaitu yang tadi, YT sama dengan multiplikasi dari XT dikali delta T, sama dengan XT 1 per T ditambah sigma N per 1 T hingga dari 2T cos N omega T omega ST. Lalu kita lakukan simplifikasi, di mana kita duanya itu keluarin ke keluar dan 1 per TF ini dikeluarkan keluar sehingga didapatkan hasil 1 per TF XT ditambah 2 sigma N sama dengan 1 sampai K hingga dari cos N omega ST dikali XT. Nah, setelah kita lakukan penjabaran lebih lanjut dari sigmanya ini didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, setelah kita dapatkan GT-nya, kita lakukan transformasi Fourier pada kedua sisi. Nah, transformasi Fourier ini kita rubah yang tadinya ini grafiknya terhadap waktu, kita jadikan grafik terhadap omeganya. Sehingga di sini kita rubah pada kedua sisi menjadi Y omega. Dan di sebelah kanan juga diganti menjadi Y omega. Sehingga didapatkan hasilnya itu persamaannya seperti ini. Nah, setelah kita simplifikasi, maka didapatkan Y omega sama dengan 1 per TF, sigma dari N sama dengan min T hingga sampai T hingga dari X, W dikurang NWF, di mana N-nya itu bisa sama dengan 0, plus minus 1, dan plus minus 2. Jika N-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan yaitu X omega, di mana X omega ini berarti merupakan potongan sinyal pada bagian sini, di mana ini sama dengan 0, dengan pada bagian kanannya itu sama dengan omega maksimal, dan pada bagian kirinya itu merupakan negatif omega maksimal. Nah, ketika N-nya itu sama dengan 1, maka akan didapatkan X omega dikurang omega sampling. Yang dimana berarti dia grafiknya itu bergeser ke kanan sebesar omega sampling, yang mana itu merupakan potongan dari sinyal ini. Pada bagian kanannya itu kita tuliskan berarti omega S ditambah omega maksimal. Sedangkan pada bagian kiri ini kita tulis omega S dikurangi omega maksimal. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa omega S dikurang omega M sama dengan omega M. Yang ini kan sama nih.
Nah, kita pindahkan omega M-nya ke ruas kanan sehingga didapatkan omega sampling sama dengan 2 omega maksimum. Ketika kita sederhanakan omega menjadi 2πf, kita 2pi-nya itu kita coret sehingga kita dapatkan frekuensi sampling sama dengan 2 frekuensi maksimal. Yang dimana rumus ini itu merupakan Nyquist rate yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Hasil dari sampling itu terdapat beberapa kemungkinan. Bisa saja terjadi oversampling, perfect sampling, dan juga undersampling. Nah, ketika kita mau melakukan rekonstruksi X-ray, maka jangan sampai hasil sinyal yang kita dapatkan itu terjadi overlapping. Nah, makanya ketika kita mendapatkan hasil sampling yang ada sampling, maka itu tidak bisa dilakukan rekonstruksi ulang menjadi sinyal analog karena terjadinya overlapping. Maka sebenarnya hasil yang diharapkan itu merupakan perfect sampling dan juga oversampling. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik konvolusi, di mana konvolusi ini merupakan operasi matematis yang melibatkan kombinasi dua fungsi atau sinyal untuk menghasilkan sinyal fungsi baru. Nah, untuk contoh gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping, di mana di sini ada fungsi fx dan fungsi gx. Ketika kita lakukan konvolusi f dikali gx, maka ini menjadi suatu fungsi baru yang memiliki nilai baru. Kurang lebih seperti itu untuk konvolusi. Nah, ini ada contoh lain, di mana mungkin kita ibaratkan sebagai deret matematika, di mana sinyal asalnya 1, 2, 3, 4 dan sinyal B sama dengan 5, 6, 7, 8, maka hasil konvolusi dari A dan dikali B sama dengan 5, 16, 34, 60, 61, 52, dan 32. Nah, ini tuh didapatkan dari mana? Nah, ini ada beberapa pendekatan lainnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan ilustrasi dadu. Bayangkan kita memiliki dua buah dadu, di mana kita ingin menghitung sebuah nilai probabilitas jumlah dari semua kombinasi dadu yang mungkin, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2, hingga 6 tambah 6 sama dengan 12. Nah, hal tersebut bisa kita jumlahkan melalui proses konfigurasi dari AI dan BI, yang proses penjumlahannya dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu di sini ada pendekatan lainnya. Penggambaran lain konvolusi itu adalah ketika kita memiliki dua deret bilangan. Nah, pertama-tama kita harus memutarbalikkan dulu salah satu deretnya, lalu menggesernya dari kiri ke kanan. Lalu mengalihkan bilangan yang berpapasan dan menjumlahkan semua perkalian yang terjadi dari setiap waktu. Nah, ini contohnya. Kita memiliki deret 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Nah, deret 4, 5, 6-nya ini kita putar balikan, lalu kita geserkan dari kiri ke kanan. Nah, pada T pertama, bilangan 1 dan 4 ini berpapasan sehingga kita kalikan saja. 1 dikali 4. Nah, untuk T yang kedua, 2 dan 4 berpapasan. Dan 1 dan 5 berpapasan. Ya sudah, kita kalikan saja 2 dan 4 dan 1 kali 5, lalu kita jumlahkan. Hasilnya seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama pada T berikutnya. Sehingga didapatkan hasil berupa hasil akhirnya 4, 13, 28, 27, dan 18. Nah, untuk ilustrasi lebih mudahnya kurang lebih seperti ini. Ini ada dua deret, 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Hasil konvolusi A dan B-nya yaitu 4, 13, 28, 27, dan 18. Yang didapatkan dari hasil yang tadi kurang lebih sama. Nah, ini ada contoh lain juga menggunakan proses moving average. Bisa dilihat pada gambar. Nah, konvolusi ini digunakan untuk apa sih? Nah, konvolusi ini dapat digunakan untuk image processing, yaitu untuk menghasilkan paduan warna seperti blur, warna kromatik, pengubahan saturasi, highlight, dan sebagainya. Nah, ini untuk contoh gambarnya bisa dilihat pada slide. Nah, saat kita memiliki fungsi ft dan gt, dengan membalikkan gt, kita menggeser gt terhadap waktu berjalan. Waktu damitnya tau menjadi t min tau. Nah, kemudian gt min tau ini dikalikan dengan ft, lalu dijumlahkan pada semua waktu berjalan tersebut pada waktu tertentu. Nah, ketika diskrit, maka hasil konvolasinya itu merupakan menggunakan fungsi sigma dari tau sama dengan min tahingga sampai tahingga dari ft dikali g t min tau. Nah, ketika fungsinya itu tidak diskrit atau kontinu, maka rumus akhirnya itu menggunakan limit, yaitu limit dari min tahingga dan sampai tahingga dari f tau dikali g
CM tau dari D tau. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.